kasih reaction raise hand biar nanti Anda bisa saya arahkan mana yang mau diskusi. Ya, jadi ini slide yang saya bagikan ke Anda itu adalah slide yang dibuat oleh Cisco Academy. Kalau Anda yang mengambil CCNA certification, salah satu poinnya itu ada computer hardware and saya kecilkan dulu biar di layarnya. Nah, ini jadi ada IT essential, jadi PC hardware and software. Walaupun ini vendor base, tapi ya oke lah, masih secara teoritikal sama, cuma memang ini lebih mengarah ke hardware vendor berbasis Cisco. Oke. Ini ada 12 slide yang Anda bisa baca. 20 slide. Nah, slide ini nanti akan saya sharing di Google Classroom. Nah, ada poin-poin di sini, ada beberapa poin yang perlu saya highlight, yang perlu saya tekankan, bahwa ada poin ini. Ya. Ada yang disebut dengan konteks preventif. Koreksi saya. Ini ada yang disebut dengan preventif. Ya. Preventif itu apa? Preventif itu pencegahan. Juga ada poin yang kedua yang disebut dengan troubleshooting, preventive maintenance and troubleshooting. Nah, preventif itu dilakukan oleh Anda jika Anda bekerja sebagai seorang network administrator atau seorang helpdesk atau apa di sebuah perkantoran, itu biasanya Anda harus melakukan proses yang dinamakan dengan preventive maintenance. Kenapa harus preventif? Karena jawabannya gini. Di slide berikutnya itu ada ya, kenapa harus preventif? Nah, nih. Ujung-ujungnya kalau di perusahaan tuh gini, seorang IT itu disangkanya kita nggak kerja. Kenapa? Karena kebanyakan duduk di ruangan server, lihat jaringan, begitu ada trouble, komputer rusak, baru datang. Sisanya kalau nggak ada trouble, dia duduk. Padahal enggak. Sebenarnya prinsipnya adalah kita sudah melakukan proses yang dinamakan dengan preventive maintenance. Nah, preventive maintenance itu apa? Kalau saya analogikan. Ketika sebuah rumah ada kecenderungan atau memiliki potensi untuk bocor ketika mau hujan, sekarang kan mau hujan di daerah Bekasi. Nah, ini kita sudah melakukan upaya untuk preventif. Preventifnya apa? Pertama, kita ngecek dulu semua keadaan genteng, semua keadaan duct, dan lain sebagainya. Apakah ada kebocoran, apakah ada potensi untuk bocor, atau ada genteng yang pecah. Gitu ya. Nah, ketika muncul potensi-potensi itu, kita lakukan proses. Misalkan, gentengnya tidak pecah tapi miring. Oh, kita luruskan. Ya. Kemudian, gentengnya itu tidak rata. Kita luruskan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika ada potensi hujan besar, pada saat hujan itu hujan itu turun, kemudian kebocoran bisa dihindarkan. Nah, ketika kebocoran bisa dihindarkan, dibilang sama orang-orang ini, orang IT kok nggak kerja ya? Kenapa nggak kerja? Duduk cuman diam dan lain sebagainya. Padahal enggak, kita sudah melakukan proses yang dinamakan preventive maintenance. Ya. Nah, di dalam komputer, hardware, software, maupun network, itu pun sama. Kita melakukan yang dinamakan preventive maintenance dulu. Kenapa harus preventif? Karena poin yang kedua. Yang kedua itu apa? Koreksi. Yang dinamakan reduce computer down time and repair cost. Jadi, uangnya itu bisa dihemat. Gitu ya. Jadi orang bilang, orang IT itu kerjanya kapan? Ketika komputer rusak, ketika jaringannya rusak, kena virus, dan lain sebagainya. Padahal enggak, di awalnya pun kita sudah melakukan yang dinamakan dengan preventif. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang IT, satu. Yang kedua, orang non-IT pun tidak menyadari itu. Itu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Ada nggak preventif yang kita lakukan? Gampang. Seperti yang Anda lihat tuh, poin yang berikutnya di slide. Ya, preventifnya gampang. Anda melakukan yang namanya
pengecekan terhadap kondisi part dari komputer tersebut. Power supply-nya dilihat, ini dihitung umurnya berapa Pak? Oh, ini udah hampir 10 tahun. Nah, udah hampir 10 tahun, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini udah ada potensi Pak, potensi mau bermasalah. Yang kedua, misalkan mengecek yang namanya hard disk. Hard disk itu kalau dia sudah lama bekerja, panas, dia akan long lifetime-nya minimal dia 5 tahun. Ketika sudah 5 tahun, ya paling bagus itu ya udah 5 tahun udah paling bagus gitu ya. Kalau di dalam sebuah network engineer itu paling enggak 1 tahun itu harus di-replace. Di server itu harus di-replace per 1 tahun. Kenapa? Karena dia bekerja terus-terusan, beda dengan PC. Gitu ya. Nah, kemudian repair or replace worn part, kemudian keep component clean. Clean itu apa? Mencoba membersihkan. Contoh yang paling pertama adalah ketika Anda membuka CPU di dalam rumah Anda cek musuh utamanya adalah debu. Pasti debu itu banyak sekali di dalam. Apalagi kalau Anda perokok, ya abu rokok itu pasti di atas laptop, di dalam itu udah banyak banget. Nah, itu di preventif. Preventifnya apa? Ada pencegahan, ada melakukan proses pembersihan. Nah, pencegahannya apa? Melakukan penggunaan laptop, penggunaan PC di tempat yang tidak berdebu. Contoh. Yang berikutnya adalah creating hardware maintenance program. Nah, ini lucu nih ya, ini lucu, poin yang ini tuh lucu. Lucunya kenapa? Kadang-kadang kita melakukan pembersihan tuh ingatnya itu ketika terjadi kerusakan, ketika ketumpahan cairan, ketika ada sesuatu yang tumpah di spoil di keyboard dan lain sebagainya. Padahal enggak. Apalagi zaman sekarang nih ya, udah masa COVID penyebaran begini, yang namanya keyboard komputer, mouse komputer, apalagi di lab, nanti begitu kita masuk, lab adalah sasaran pertama yang harus kita bersihkan, itu banyak sekali, ya katakanlah ya, kita nggak bisa lihat virus atau bakteri-bakteri yang menempel pada benda-benda tersebut. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Nah, ini poin-poin yang di bawah yang Anda harus lakukan. Selalu katakan remove dust. Apa itu remove dust? Dust itu debu-debu. Ya, debu, kemudian from fan intake, power supply, komponen, clean and mouse, and check and secure any loose cable. Ini baru terjadi sama saya, kalau saya tidak salah, kemarin terjadi permasalahan pada UPS. Jadi ketika saya membuat UPS, smart UPS yang saya miliki, dia memiliki microcontroller yang bisa mengecek. Ketika inputnya tidak stabil, dia akan memberikan notifikasi. Ini jadi bermasalah. Nah, software maintenance juga sama, nih ada poin-poinnya ya. Misalkan kalau di Mac ini biasanya regularly, kalau di Apple yang saya punya itu regularly, dia biasanya suka minta ada update terbaru. Nah, itu kita update. Kalau di handphone biasanya ada updating. Pertanyaannya, perlu nggak kita update gitu ya? Penting nggak kita update? Kalau saya pribadi bilang, updating itu justru untuk menambal sesuatu yang bolong, menambal sesuatu yang kurang. Pertanyaannya adalah, ketika kita mau updating, apakah kita menggunakan lisensi asli atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang cukup sulit untuk kita jawab. Karena ketika kita mau updating sesuatu, dia akan nanyakan ini lisensinya asli atau tidak. Mengecek bahwa ini lisensinya asli atau tidak. Nah, ketika di handphone misalkan ada notifikasi. Di handphone notifikasi the software is bla 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 gitu. Ya, the software updating dan lain sebagainya. Perlu nggak kita update? Kalau saya secara pribadi perlu saya update. Kenapa? Karena updating itu fungsinya untuk menambal celah-celah bolong yang kekurangan pada aplikasi sebelumnya. Itu ya. Itu kemudian di slide berikutnya ada preventive maintenance, kemudian troubleshooting proses. Di proses troubleshooting ada poin di sini, ada yang poin yang ke-6. Close with the customer. Ya. Kemudian yang poin yang pertama itu adalah gather data from customer. Nah, ini proses. Di sana Anda bisa lihat data protection, check with the customer, data backup, dan lain sebagainya. Ini bisa dicek, Pak, kapan terakhir backup data. Terjadi ketika saya pertama kali minta menginstal PC. Pertama kali saya punya PC, saya mau install di tempat orang, itu sekitar tahun SMA kalau saya tidak salah ya, sekitar tahun 98, koreksi 2000-an, 2001.
yang dilakukan oleh teknisi ketika dia mau menginstal ulang komputer saya adalah dia tidak menanyakan ke saya bahwa ada data yang perlu di-backup atau tidak, ada data yang perlu diselamatkan atau tidak. Yang dia lakukan adalah dia langsung install format hard disk saya dari nol. Celakanya, untungnya, data saat itu saya tidak banyak yang kredensial. Nah, sekarang yang kita harus lakukan ketika kita diminta memperbaiki PC, memperbaiki apa, kita tulis pernyataan, Bu. Nggak harus pernyataan sih, sebenarnya kita tanya dulu, ada data yang perlu kita backup yang penting nggak, ada aplikasi yang penting atau tidak. Kadang-kadang ada aplikasi yang memiliki lisensi sekali seumur hidup. Nah, itu yang jadi bermasalah. Ini harus kita perhatikan ya. Kemudian kalau nggak ada backup ya tanya dulu, oke Bu, ini akan kita perbaiki, tapi syaratnya silakan Ibu backup dulu data Ibu, saya tunggu setelah di backup, nanti laptopnya dikembalikan ke saya perbaiki. Dan tidak ada lagi yang namanya kehilangan data karena proses perbaikan kita. Nggak lucu, Anda sudah perbaiki, ternyata Anda dituntut gara-gara data orang hilang. Ya, ini tolong nih komitmen ketika Anda memperbaiki, tolong cek data protection, dan Anda tidak berhak sama sekali membuka, melihat, bahkan mengcopy. Tolong perhatikan baik-baik ya. Membuka saja sudah dilarang. Ini udah kode etikanya. Membuka file itu sudah dilarang. Apalagi mengcopy file. Tahu kenapa? Silakan tunjuk tangan. Kasih saya contoh kasus. Kasih saya contoh kasus. Mas Agus, silakan unmute. Privasi orang soalnya, Pak. Privasi. Gimana maksudnya? Soal dengan ngebuka file orang itu kita udah ngelewatin udah melanggar privasi orang tersebut, Pak. Oke, bisa kasih saya contoh kasus? Misalnya orang punya ini di laptopnya punya data perusahaan, Pak. Nah, data perusahaannya itu kita buka, misalkan kita buka itu udah udah ngerugikan orang itu sama perusahaan itu. Sama misalnya juga ada foto yang misalkan dia nggak mau lihat gitu, dia nggak mau orang lain lihat tapi dia masih simpen dan kita buka, itu kan udah ngelanggar privasi orang. Oke, good. Ada lagi yang lain? Silahkan raise hand atau give him reaction. Saya cek dulu mana lagi. Ada lagi? Silahkan kalau ada unmute diri Anda sendiri. No? Belakangan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Paling sering adalah kasus yang pertama itu yang lagi gembor itu yang masalah si siapa Luna Maya dan Ariel Peter Pan. Itu ya. Nah, itu gara-gara lagunya di dalam laptopnya diperbaiki, ketika laptop diperbaiki datanya wah ini ada Ariel, wah ternyata ada video dan lain sebagainya. Wah, beredar gitu ya, beredar luas. Nah, pertanyaannya ketika undang-undang ITE dikenakan karena kasus pornografi, saya tidak setuju. Tapi karena undang-undang ITE data itu diambil sama orang terus didistribusikan oleh orang yang tidak berwenang, tidak berhak koreksi, maka itu benar kena undang-undang ITE. Nah, di luar negeri sangat sensitif. Jangankan yang namanya satu file kecil gitu, membuka saja tanpa izin itu sudah kena SHU. Nah, ini harus hati-hati. Makanya ketika Anda bilang backup di data, silakan Pak, datanya diambil dulu, kemudian kita akan lakukan proses formatting, kita tidak minta data itu, silakan Ibu kembalikan data Ibu dengan sendiri, kita akan perbaiki komputer seperti ini aja. Nah, itu sampai segitu kredensialnya. Itu ya. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Enggak? Oke, kita lanjut ya. Ini slide berikutnya, getting data from customer, bahkan kadang-kadang ada ya, selain ini yang poin yang pertama, ini ada diskusinya adalah computer maintenance, start question, dan lain sebagainya, kemudian verify, ini proses troubleshooting, kemudian try quick solution, gather data from system, gitu ya, kalau komputer itu masih bisa hidup,
Kemudian poin yang ketiga, cek device manager. Ini ada yang tahu device manager? Device manager ini pada Windows, itu semua device manager, kalau ada yang trouble, dia akan memberikan indikasi. Kalau tidak, dia tidak memberikan indikasi. Kemudian bip code, nah bip code sequence. Nah ini bip code sequence ini kadang-kadang komputer itu cara dia berkomunikasi dengan Anda ya dengan cara itu tadi salah satunya. Ketika dia error, dia akan berikan yang namanya bip code sequence. Kemudian yang kedua saya baru ketemu minggu kemarin saya diskusi ke Anda bahwa ada nggak yang namanya card for troubleshoot. Nah ini card for troubleshoot. Anda bisa lihat di saya, ini ada card troubleshoot. Nah, card troubleshoot ini bisa kita lihat. Nah, ini ada yang namanya LED 7 segment yang akan memberikan kode-kode. Dan ini ada LED-nya juga, dia akan memberikan kode. Nah, ini kita masukkan ke PC, ini slotnya PCI. Nanti ketika dia error, dia akan memberikan kode di sini. Nah, kode ini apa? Di baliknya itu ada error code, kodenya apa, nomor berapa apa, dan lain sebagainya. Ini udah jarang sekali. Dulu ini berguna banget. Masalahnya, ini ada slot PCI-nya. Sekarang slot PCI udah susah. Ini dulu saya belajar basicnya, salah satunya dari card ini. Kemudian ada bip sequence, misalkan suara bip, nip, nip. Suara trouble VGA-nya dia bunyinya sendiri, dia memorinya error bunyinya sendiri, bahkan sampai tidak ada bip sama sekali. Nah, ketika tidak ada bip sama sekali, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lakukan proses sequence troubleshooting. Nah, terjadi ke saya ketika UPS saya bermasalah karena line input dari PLN-nya nggak bagus. Nah, dia kasih kode ke saya, MIP per 30 detik apa satu menit, saya lupa, dia bunyikan bip-bip seperti itu. Ternyata notifikasi di sistemnya itu tulisan UPS alarm bla 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 bla. Nah, di situ cara dia berkomunikasi ke kita, berkomunikasi ke user atau servicer. Ya. Kemudian BIOS setting. Nah, ini juga hati-hati di BIOS setting. Kenapa? Karena di BIOS kadang-kadang ada beberapa yang kita aktifkan, dia akan memberikan notifikasi, bahkan dia memberikan error code gitu ya. Kemudian third party tools, itu bisa kita gunakan. Evaluate the problem and implementation solution. Ini bisa Anda baca poinnya. Tolong perhatikan poin yang ketiga, after unsuccessful try, undo any change you have made. Nah, ini yang lupa. Kadang-kadang begitu kita sudah copotin slot ini, kita pasang card baru, kemudian card ini error, kita lupa cabut lagi. Atau kita copot memori, begitu copot memori, kita pasang, kemudian kita copot memorinya, tidak memberikan notifikasi, kita pasang lagi, kita lupa. Apa memorinya ternyata yang dipasang salah soketnya. Nah, atau Anda install sesuatu, begitu install ternyata error, nah Anda lupa menguninstall. Nah, ini poin yang ketiga. Jadi kalau Anda sudah melakukan sesuatu hal yang dianggap unsuccessful, maka undo, kembalikan ke semula. Gitu ya. Oke, kemudian di sini poin Anda bisa lihat internet search bla 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 bla, online forum. Selain internet search, online forum akan sangat memberikan informasi. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang terlebih dahulu merasakan hal yang sama yang seperti kita lakukan. Terjadi ke saya ketika saya sudah mentok, nggak nyampe ini troubleshooting proses, ya udah kita cari di online forum, dicari di online technician dan lain sebagainya. Akhirnya, ketemu ini solusinya, kita coba. Ternyata solusinya gagal juga. Kenapa gagal? Karena ternyata solusi yang diberikan orang itu adalah tidak sama dengan solusi yang yang harusnya kita lakukan. Karena kita salah mendiagnosis dengan keadaan yang kita lakukan, yang kita alami. Oke, kemudian poin yang ketiga, close with the customer. Jangan lupa discuss the solution with the customer. Discuss solution with the customer. Kenapa? Untuk memastikan kembali. Jadi gini, pernah terjadi ke saya, ini ada laptop. Jack, Mas, nih komputer saya rusak. Kenapa rusak, Bu? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Kan Ibu yang pakai gitu ya. Nggak tahu, soalnya semalam saya pakai,
kemudian pagi-pagi nggak hidup gitu. Aneh kan, semalam saya pakai, pagi nggak hidup. Pertanyaan saya, ibu semalamnya makainya seperti apa? Nah ini yang dilakukan dengan close with the customer. Karena begitu Anda datengin laptop itu dibetulin, tuh Anda bingung, ini apa yang rusak gitu. Nggak mungkin. Kita nggak tahu juga orang ini melakukan apa sehingga komputer itu rusak. Yang pernah saya lakukan adalah saya nggak ngerti gitu. Pernah saya jahil sekali ke tukang teknisi, komputer saya cabut satu ininya rusak gitu gara-gara apa? Overheat. Nah, overheatnya kenapa? Karena saya melakukan proses melebihi dari kapasitasnya dia. Kemudian saya bilang, nggak ngerti mas, foto mati sendiri, persis seperti tadi. Akhirnya teknisi itu bingung gitu, gimana memperbaikinya. Teknisinya juga bingung. Padahal saya bilang, mas pakainya apa? Enggak, saya nggak pakai apa-apa, cuma pakai internet sama browsing aja. Padahal itu memberikan waktu yang cukup lama buat teknisi untuk membetulkan PC yang harusnya kita betul. Nah ini tolong Anda hati-hati ketika customer confirm the problem has been solved atau tidak dilakukan. Nah sekarang ini lagi tren-trennya yang dinamakan tele-tele berbasis jarak jauh gitu ya. Termasuk teleservicing. Nah ketika teleservicing tolong hati-hati. Kenapa? Karena yang Anda perintahkan itu di sana adalah orang yang non mengerti IT, orang yang non mengerti electrician. Kenapa? Karena salah-salah ketika Anda perintahkan orang itu untuk membuka, memerintahkan itu untuk memasang, atau mencopot, dia nggak ngerti gimana pasangnya lagi. Kedua, bisa jadi terjadi electrical shock, yaitu short circuit, kena strum, dan lain sebagainya. Nah, ini tolong hati-hati. Oke, kemudian complete the problem, tolong dibuat work order kalau di dalam, ini namanya ticketing ya, kalau di dalam technical support namanya nih ticketing. Jadi begitu ada tiket itu istilahnya adalah trouble, kita muncul tiket. Nah, tiketnya kita lakukan perbaikan, setelah itu kita berikan solution dalam tiket tersebut, kemudian kita report ke perusahaan. Nah, biasanya ini kalau technical support, saya dulu pernah kerja sebagai technical support selama 1 tahun. Nah, ini muncul seperti ini. Jadi tiket muncul, saya jalan, begitu jalan trouble udah selesai, terus kita report tiket tersebut, finish dengan problem ini, muncul seperti ini. Nah, ini untuk apa? Ini untuk memberikan history dan juga memberikan report kepada perusahaan bahwa kita melakukan ini terhadap customer ini. Itu ya. Oke, kemudian ini summary-nya. Secara summary bisa Anda baca. Regularly, poin pertama ya, regularly. Tolong perhatikan regularly. Preventive maintenance. Bersihkan, lap, cek kabel, das any kabel yang ini putus, ini ada yang nggak benar. Nah, itu dilakukan sebelum terjadi short circuit, terjadi masalah dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silahkan discuss. Untuk perempuan, yang perempuan ini sudah pernah kalian melakukan proses troubleshooting PC? No? Akma? Silakan Akma. Belum, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Ya. Anda pergunakan PC atau laptop sekarang? Laptop atau handphone? Ya? Apa, Mah? Handphone? Iya, Pak. Iya. Oke. Akma, selama handphone Anda pakai, apakah tidak pernah bermasalah? Kadang nge-lag, Pak. Enggak, kadang nge-lag. Nah, pertanyaan saya, kadang nge-lag itu kan harus ada penyebab ya? Iya, kadang itu, Pak, penuh memorinya. Penuh memorinya. Oke. Iya. Oke. Good. Jadi yang seperti itu ya. Nih, Mas, ketika ada sesuatu contoh ya, saya akan lakukan. Akma, silakan unmute, kita akan diskusi dengan Akma. Yang lain silakan mendengarkan. Akma? Iya, Pak. Iya. Kita akan adakan simulasi, Ma. Role playing.
Akma adalah pasien saya adalah teleservising ya, Ma. Dengar suara saya, Akma? Iya, dengar Pak, dengar. Oke, Akma tadi saya dengar ada satu masalah yang dirasakan di di handphone Anda, Ma. Kadang-kadang handphonenya kamu istilahnya nge-lag gitu ya. Iya. Nge-lag-nya itu karena lambat buka aplikasi atau lambat koneksi internet atau apa, Ma? Kadang buka itu Pak, kadang lemot buka aplikasi, sama kadang juga itu internet juga susah. Oh gitu. Sama saya kan di kampung ya Pak, jadi itu sinyal susah juga. Oke. Akma, boleh saya tahu handphonenya berapa memori dan storage-nya? Ada berapa? 32 kayaknya Pak. Berapa RAM-nya, Akma? RAM-nya 2 giga. Oke, RAM-nya 2 giga, storage-nya 32 ya? Iya. Oke. Akma, boleh saya tahu Akma handphonenya jenisnya atau mereknya apa? Xiaomi Pak. Oh, Xiaomi. Xiaomi seri berapa, Ma? Itu Pak, Redmi 5A. Oke, Redmi 5A. Ma, Akma boleh saya tanya nggak, sekarang storage yang free itu ada berapa, Ma? Persentasenya atau jumlahnya, Ma? Dikit kan, nggak nyampe 1 giga. Oh, nggak nyampe 1 giga. Berarti storage Ya, sudah hampir habis 1 giga ya dari 32 giga itu ya, Ma? Iya, iya. Oke. Akma, jadi seperti itu ya. Jadi kalau memang ternyata itu 32 giga itu kemudian free storage ya. Kenapa dibutuhkan free storage? Karena free storage itu digunakan juga oleh sistem untuk memboosting memori yang Akma miliki. Karena Akma tadi RAM-nya kalau saya tidak salah ya, RAM-nya itu 2 giga. Kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan sering pakai Akma, aplikasinya apa aja, Ma? Sebenarnya nggak ada Pak. Tiba-tiba penuh, nggak tahu kalau pakai Xiaomi itu penuh gara-gara apa ya Pak? Oh, penuh ya, Ma ya? Udah dihapus-hapus. Yo, Akma aktif di grup WhatsApp atau tidak? Iya Pak, sering gunain WhatsApp daripada media sosial yang lain. Oke, sering gunain WhatsApp di media sosial ya. Oke, Ma, ini kemungkinan ketika Anda mengakses WhatsApp atau grup dan lain sebagainya, settingan Akma itu selalu mengunduh mengunduh file-file atau mengunduh media yang ada di grup itu atau yang dikirimkan oleh teman-teman Akma, sehingga media dan media dan file-file yang dikirim itu akan membebani storage Akma sehingga kurang dari 1 giga. Nah, kalau dia sudah semakin mengecil, sistem itu akan memberikan notifikasi Akma bahwa your memory is almost full. Nah, ketika your memory is almost full, itu kemungkinan besar nanti handphonenya Akma akan lebih cepat nge-lag-nya lagi tuh, Ma. Nah, jadi saran saya, kalau begitu Anda harus melakukan proses cleaning atau di set pada aplikasi WhatsApp-nya, atau di delete aplikasi-aplikasi lainnya, atau bahkan yang paling gampang Anda backup dulu, backup video, foto dan lain sebagainya, pindahkan ke flash disk atau ke PC. Oke, Ma? Iya, baik Pak. Oke ya, itu simulasi ya yang terjadi ya. Sekarang saya minta coba Anda lakukan simulasi antara Martia. Anda dengar Martia? Silakan unmute Martia. Ya Pak, dengar. Silakan Martia dengan Aditya Arif. Aditya Arif, dengar saya, silakan unmute. Iya Pak, dengar Pak. Silakan nyalakan webcam kamu. Oke, diskusi terjadi antara Aditya dengan Martia. Kasusnya, ya seperti tadi kasusnya, tolong dengar kasusnya. Kasusnya adalah hampir sama seperti Akma.
Dengar Martia? Dengar, Pak. Adit dengar? Aditya dengar, Adit? Aditya dengar saya? Adit? Patah-patah, Pak. Oke, silakan diskusi antara Aditya dengan Martia. Kasus yang terjadi adalah handphonenya Martia itu sering restart. Atau saya deh, saya jadi pemilik handphone, Martia dengan Adit yang menginterogasi saya dan mencoba untuk melakukan teleservising ke saya. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Handphone saya sering restart nih. Gimana? Biasanya kalau sebelum restart itu Bapak buka aplikasi apa? Atau sedang melakukan hal apa? Oh iya, saya sering main PUBG. Memori RAM sama storage Bapak memenuhi untuk aplikasi PUBG itu atau gimana? Apa kepenuhan gitu? Aduh, nggak ngerti. Handphone aku Redmi Note 8 Pro. Biasanya kalau misalnya habis menggunakan aplikasi, Bapak buka recent apps-nya nggak? Recent apps, terus dihapus recent apps-nya. Aku nggak ngerti, soalnya main PUBG aja terus. Soalnya waktu main PUBG, kadang sampai 2, 3, 4 jam gitu. Tahu-tahu pas ke jam ketiga, atau dia suka nge-restart, saya nggak ngerti. Kemungkinan, kalau menurut saya, kemungkinan itu karena memori PUBG itu memakan banyak penyimpanan. Terus, mungkin di HP Bapak itu udah kepenuhan. Jadi, jadi nggak mencukupi untuk aplikasi PUBG itu ketika dipaksa, jadinya nge-restart ulang kan. Atau ketika sering memakai banyak aplikasi, recent apps-nya itu nggak dihapus. Menurut saya gitu. Gitu ya? Jadi gimana? Karena kebiasaan. Bapak bisa hapus memori PUBG, bukan hapus data ya. Kalau hapus data kan nanti hilang semua. Jadi biasanya tuh kalau saya ngelakuin hapus memori aplikasi yang besar-besar, jadi dia nggak keberatan. Ya udah deh, ntar aku coba ya. Iya Pak, baik. Oke, Septia silakan unmute. Septia Dwi Handayani. Iya Pak. Ya, tolong lakukan teleservising seperti Martia, kasus yang sama. Saya masih belum puas, ternyata handphone saya masih suka ngeheng. Kurang. Gimana? Ya Pak, kalau menurut saya dari pengalaman ya Pak. Jadi HP saya dulu tuh sama sering nge-restart Pak. Nah itu karena menggunakan aplikasi dalam jangka waktu yang lama Pak. Terus udah gitu RAM di HP-nya juga tidak memenuhi ya Pak, sama seperti yang Martia bicarakan tadi. Seperti itu Pak. Gitu. Oke. Kata kunci yang pertama tadi saya sebut, HP saya Redmi Note 8 Pro. Renaldi, silahkan. Naon, Pak? Ya, kan kata kuncinya tadi yang sama ya, diberikan solusi oleh Marsia sama Septia, sudah diberikan solusinya. Cuman ada yang menggelitik saya ini. Kata kuncinya saya itu adalah Redmi Note 8 Pro. Kuat, Pak. Redmi Note 8 mah. HP mahal.
Oke, nanti kita ini akan 1 menit lagi putus, nanti akan saya re-invite Anda ya. Nanti login ulang ya. Iya, Pak. Ini sampai ini keputus, biarin aja sampai keputus. Ini Redmi Note 8 Pro ya, Redmi Note 8 Pro. Pertanyaan saya Redmi Note 8 Pro kan Anda harus sudah pikirkan ya tadi pertanyaannya. Kalau Redmi Note 8 Pro ini spesifikasinya apa? Udah harus tahu dulu kan? Udah